Saya juga mengundang Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari. Selamat malam, Mas Kodari. Selamat malam. Wis, langsung berdiri. Langsung berdiri tanpa tedeng aling-aling. Boleh berdiri sekali lagi supaya pemirsa bisa membaca. Nah, itu Jokowi Prabowo 2024. Doa, Yes. Sudah ada yang deklarasi malam ini di Mata Najwa Jokowi Prabowo 2024. Sep NKRI. Kita akan bahas soal hal itu. Kita akan bahas. Mas Kodari, Iya. kegaduhan itu dari Anda? Begini, lebih baik gaduh saya dan resah sekarang atau gaduh nanti 2024 dan ada yang mati begitu. Terus terang saya ini kan melihat dan terkejut juga dengan Pilpres Amerika Serikat yang baru-baru saja terjadi ini. Kok bisa begitu ya? Pertama ya, yang namanya Donald Trump itu tidak menerima kekalahannya. Biasanya siapapun calon presiden di Amerika Serikat itu begitu kalah, nggak usah diminta, sudah langsung telepon, bahkan memberikan pidato kekalahan begitu. Nah, yang kedua lebih mengerikan lagi bahwa kemudian banyak pendukung Donald Trump yang menyerbu ya gedung Capitol, tempat di mana Kongres itu bersidang untuk mengesahkan hasil pemilu presiden, dan di sana bawa senjata dan memang kenyataannya ada yang mati begitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya di Amerika sendiri yang negaranya sudah begitu lama 245 tahun, Indonesia 76 tahun dengan kualifikasi tingkat ekonomi yang begitu tinggi, dengan pendidikan yang juga begitu tinggi, orang kok bisa karena identitas dan karena emosi terbelah sedemikian rupa begitu. Jadi jangan sok-sokan bahwa apa yang terjadi di Amerika itu nun jauh di sana tidak bisa terjadi di sini. Di sini Nah, terjadi juga. Iya terjadi juga. Begini, terus terang nih ya. Dan nggak jawabannya semua orang tahu ya. Nggak semua orang tahu. Ini nggak semua orang Mas tahu. Kodari, dan jawabannya menurut Anda terpampang di kaos yang Anda pakai itu? Betul. Terus terang saya bukan ngomongi 3 periode. Saya ini bicara mengenai Jokowi dan Prabowo. Yang kebetulan ya pada saat ini dan selama ini menjadi imajinasi politik orang Indonesia. Tentang siapa tokoh yang layak memimpin bangsa ini, begitu loh. Jadi ketika mereka ini tidak bersama-sama ya 2014, 2019, maka kemudian ya karena ya saya Sekarang pendiri. bersama-sama loh. Sekarang Pak Prabowo jadi Iya, betul. Menteri Pertahanan. Dan pada saat ini ketika sudah bersama-sama, menurut saya secara garis besar ya politik Indonesia itu stabil ya. Ada catatan juga bahwa begitu Prabowo bergabung dengan Jokowi di dalam kabinet, itu hoaxnya turun 80% kok. Dan harus dikatakan bahwa pendukungnya Prabowo itu minimal sebagian itu datang ke Prabowo, mendukung Prabowo. Begitu. Oke. Jadi begini, pembelahan yang terjadi, ya imajinasi politik masyarakat Indonesia mengenai pemimpin mereka itu begitu dalam, lalu kemudian kita punya sejarah republik yang begitu katakanlah secara ideologis berbeda, ditambah dengan setting kita sekarang ini media sosial di mana manusia itu hidup dalam dua dunia, dunia nyata dan dunia maya begitu ya, dan kita tahu bahwa dunia maya itu begitu berpengaruh terhadap pandangan orang. Oke. Maka kita sebetulnya ya ketika kita membiarkan nanti polarisasi yang terjadi 2014, 2017, 2019 pada tahun 2024, maka ya nanti kalau terjadi tawuran nasional terbelah nggak bisa ketemu ya antara calon presiden. Mau ngomong apa kita gitu loh. Lebih baik saya dibully, lebih baik saya diserang pada hari ini gagasan saya, ya barangkali diterima, barangkali dipikirkan begitu. Oke. Dan bisa juga ditolak, mengapa tidak? Kayak teman-teman ini mengajukan Kalau calon, Prabowo sorry ya, Jokowi begini. itu bisa tidak mengubah konstitusi itu. Ya, Kalau Prabowo Jokowi itu tidak mengubah konstitusi. loh silakan ini diskusi yang terbuka. Jadi yang ya. nomor satunya Pak Diskusi Prabowo yang begitu ya? terbuka. Baik. Kalau begitu saya minta, mungkin nanti berikutnya Bung Refli acara ini ya Prabowo Jokowi bisa juga. Oke. Ya, Oke. gitu. Yang saya mau bilang, perlu juga ada statement dari Presiden bahwa dia tidak setuju ada amandemen. Begini Bung Haris itu baca Undang-Undang Dasar enggak? Di dalam Undang-Undang Dasar itu tertulis bahwa amandemen itu diperbolehkan, bisa dan ada aturannya. Bagaimana sekarang Presiden mengatakan tidak mau amandemen? Itu melawan Undang-Undang Dasar. Berbahaya ini, Bung Haris, ini yang menimbulkan keresahan, ini yang mau menjorokkan Presiden ini sesungguhnya. Amandemen kan Lah boleh. iya, kecuali kalau di dalam Undang-Undang Dasar itu tidak ada aturan mengenai amandemen. Loh bagaimana Presiden bisa mengatakan tidak boleh amandemen? Ini Presiden mengatakan dirinya di atas DPR dan Boleh DPR. amandemen Berbahaya. itu, ada Berbahaya. logiknya.
bukan hanya berbasis hasil survei lalu mencukil dari satu Loh, satu tidak. pasal di dalam Saya undang-undang ini tidak dasar. bicara hasil survei. Saya ini berbicara Kalau mengenai tidak undang-undang amandemen, dasar. kalau Oke. amandemen Yang Bung Haris rencana pegang ini bubar, undang-undang dasar mana? Mari kita buka sama-sama. Ini kan soal political statement sama legal statement, constitutional statement. Kalau political statement kan boleh aja. Nggak Misalnya boleh, Bos. Presiden Namanya mengatakan presiden itu, saya tidak mau. pernyataannya pasti punya nilai It's okay, tapi politis makanya sekaligus saya hukum. membedakan political statement sama legal Iya, statement. nggak boleh. Pasti Jadi diserang. political statement Pasti diserang oleh seluruh partai sikap dasar politik. seorang presiden, saya tidak mau periode. Kan sudah dilakukan, it happen, sudah terjadi kan? Presiden mengatakan tidak mau 3 Menolak periode. wacana. Iya, Menolak tapi wacana. itu kan sesuai dengan undang-undang dasar. Yes, Kalau oke. politik itu udah. mengatakan menolak Ja- tidak ja- boleh amandemen. Jadi itu sudah kan pernah bukan dikatakan, menolak kalau tidak wacana. salah di 2019 sudah Menolak sempat wacana. dikatakan. Politically correct sudah mengatakan Iya. menolak wacana. Iya itu Menolak pas. wacana. Kalau terkait Jangan dengan dipaksa amandemen, melarang itu amandemen. urusan Offside. DPR, Itu bukan menolak iya. wacana. pemerintah. Tapi legal Iya. statementnya ya bisa Itu saja. kebablasan. Makar itu. Kan saya udah Dorongan dorongan masyarakat. politik, dorongan apa ya? Dan itu- Anda itu melihat tidak ini kuat. sekarang tidak ada. Rasanya tidak kuat. Itu karena Dorongan belum politiknya melihat tidak saja. Karena Bung Oke. Refli itu kurang melihat ancaman polarisasi ini terhadap bangsa dan negara kita. Kalau polarisasi Jadi begini, jawaban Bos. saya presidensial Jadi begini, threshold. 2014 itu, Dia saya banyak buka main di sini YouTube ya. dia. Saya buka di sini. Tahun 2014 itu hampir saja pendukung Prabowo itu mau menduduki, mau membatalkan acara pelantikan Pak Jokowi dan Pak JK di sidang umum MPR. Ada pendukungnya di sini nih. Tapi Enggak. untungnya, Saya kok ya nggak pernah apa-apa, kait- pernah jangan kait- beda-beda informasi. Enggak. Beda-beda informasi. Enggak Loh, lah, Anda- saya di Gini, lapangan. saya lanjutin dulu, saya lanjutin Nggak, dulu. jadi saya Anda lanjutin dulu, saya menggambarkan lanjutin dulu. situasinya Begini, sedemikian, Pak. Untungnya waktu itu Pak Jokowi menyadari situasi dan kondisi dan mengambil langkah yang tepat, ya. Terus terang waktu itu ada yang mau mengerahkan masa pendukung Jokowi juga. Itu kan gila. Yang Tapi pasti- kan itu bisa ada terjadi. Ada yang namanya orang mau mengerahkan dukungan menghadapi. Gaya SMA itu tawuran begitu loh. Tapi Pak Jokowi kan punya solusi. Kontak Pak Abu Rizal Bakri, silakan dicek. Ketemu dengan Pak Abu Rizal Bakri. Mendatangi Prabowo ke Istana Kertanegara, cair. Akhirnya datang. Nggak jadi diserbu. Tapi apa kita punya kemewahan untuk ketemu calon presiden seperti Pak Jokowi, mau datang kepada lawannya. Nanti kalau ketemu kayak Donald Trump, nggak mau datang. Lalu sekarang medsos begitu luar biasa. 25 tahun ya, 25 tahun mungkin pendek. Oke. Tapi dalam Saya 25 ingin tahun mengatakan kita ya, meloncat ya ke logika arah medsos gitu. Kodari ini logika yang Nanti dipaksakan. dia nge-tweet. Oke. Menurut saya tidak relevan lagi kalau Saya kita buat bicara saya ke problem Kita akan real. lanjutkan setelah Problem real pariwara. harus dijawab Tetap dengan real juga. Di mata Naga. Iya dong, dia sudah bikin kaos, sudah Oh bikin iya, wacana. dong. Tidak semudah itu mau bikin amandemen. Walaupun Mas Arief Puyono bilang 3 periode tidak Bab semudah itu. permulaan. Saya ulang ya, ini baru bab permulaan. Ide ini baru diintrodusir dan saya sebagai analis dan aktivis akan memperjuangkan ide dan gagasan ini. Biasa ide dan gagasan yang tidak terpikirkan oleh orang ya, yang istilahnya itu tidak linear, itu memang di awalnya tuh banyak yang nolak. Tapi nanti setelah ini disampaikan mungkin mulai berpikir. Sengaja saya bikin kaos ini supaya rakyat Indonesia melihat gitu loh. Oh ternyata kalau dua ini bergabung asik juga gitu. Dan saya yakin malam ini mulai banyak warga negara Indonesia yang bermimpi tentang Jokowi dan Prabowo. Dan kalau memang ada dukungan, masukan, catat nomor WA saya 08111 924131. Saya ulangi 08111 924131. Anda sudah Nanti mulai saya catat. Anda, Iya. Anda sudah mulai kampanye ini. Loh, Sudah iya mulai dong. jadi manajer. Loh, saya pakai kaos begini Sebentar dulu. namanya ide gagasan harus dikampanyekan. Oke, begitu Mas loh. Kodari, Bahwasannya kemudian ada yang nggak setuju, biasa. Oke, biasa. tapi kalau begitu saya ingin minta Anda meyakinkan orang di samping Anda. Karena Ya. Mas Arief Puyono ini dulu pendukung Pak Prabowo mati-matian. Saya Sekarang tid- pendukung Kang Mas Jokowi Oke. mati-matian. Dan kalau begitu, kalau mereka berdua bersatu. Kalau saya komposisinya nggak setuju. Iya, tapi Jokowi, Jokowinya kan udah Prabowo. sama. Enggak, Jokowi, Front saya Prabowo bukan nggak beliau, setuju. front saya di sebelah Kalau sana. saya punya Bahkan Anda pun tidak mau begitu ya? tidak, dan saya tidak yakin Pak Prabowo akan maju lagi di 2024. Ya, Saya dan saya tidak tidak yakin. khawatir dengan Arief Puyono, karena dia nggak ada di DPR, bukan anggota MPR. Nanti sasaran kampanye saya itu adalah anggota DPR dan DPD MPR. Sasaran pertama saya, termasuk masyarakat Indonesia. Loh sama, saya kan juga pendukung 3 periode, Iya. apalagi di situ tadi. Bukan pasal 37 aturan bagaimana kemudian kalau memang ada rencana untuk mengamandemen lagi seperti wacana yang ramai hari-hari ini, wacana yang muncul dari Mas Arief, kemudian juga Mas Kodari bahkan yang sudah spesifik targetnya bukan hanya Dan amandemen. sudah dapat dukungan sekarang. Anda sudah dapat dukungan? Iya, nomor WA tadi yang saya ceritakan. itu saya Boleh, sampaikan. boleh saya tahu apa misalnya? Nih, misalnya Banyak nih, yang mau saya beli. setuju bang. Terus kemudian maju terus bang, mantap, cakep gitu. Ada yang beli kaos Ah. nggak Bang? Hah? Ada yang mau beli kaos? Sebentar. Kaos.
Assalamualaikum, setuju. Kaosnya bisa pesan ukuran jumbo. Waduh, saya belum bikin nih. Ya, baru satu aja. Alasannya simpel, ibarat orang lomba lari dengan hitungan 1, 2, 3 baru lari, jadi di periode ketiga baru pembangunan di skala bidang baru mulus. Begitu. Lalu kemudian, mana lagi nih? Nah ini baru masuk. Jangan kasih kendor. Waduh, cuman anu aja, apa namanya? Ucapan-ucapan semangat. Kemudian Mas Kodari, saya dulu berharap Pak Prabowo mau mengikuti jejak Pak Ahok, menjadi wakilnya dulu, baru jadi presiden. Pemikiran saya itu terlintas saat Pak Jokowi mencalonkan presiden periode 1. Jadi saya malam ini saja pun itu sudah merasa nggak sendirian. Udah rame-rame Iya, ya. mari kirim WA lagi ke 08 111 92 4131. Anda betul-betul menggalang dukungan ya. Iya, Tapi sebentar lagi saya ingin ini tahu, yang Mas ini Kodari, nomor ini. menurut Anda Pak Jangan jual Prabowo, kaos ya. Ya? Jangan jual kaos. kaos. Nggak, Menurut Anda nanti Pak Prabowo saya akan kirim mau? ini, bisa bikin sendiri. menurut Anda Pak Prabowo akan mau, karena kan targetnya pasti Belum presiden tahu, sudah 2 periode. belum tahu. Yang di pikiran saya adalah masyarakat. Yang di pikiran saya adalah tidak mau terjadi apa yang di Amerika itu di sini, begitu. Nah, kalau Pak Prabowo mau, alhamdulillah. Kalau nggak mau, mari kita yakinkan agar Pak Prabowo mau. Nana saja tadi udah kesebut nama Prabowo, kan calon presiden. Jadi teori saya benar, dengan membawa kaos ini, menyampaikan gagasan ini, maka malam ini sekian juta rakyat Indonesia mulai bermimpi tentang Jokowi Prabowo 2004, save NKRI. Mas Kodari? Gila, ini nggak berhenti nih masuk nih, lihat nih. WA. Pada pesen Silakan kaos. disorot. Nggak berhenti nih WA masuk nih. Ah, Makin banyak dukungan. ah. Iya. Romi di Padang. Setuju Bang, mantap. Budi, wah saya nggak kebaca nih, lihat tuh, bergerak tuh. Silakan lihat itu. Disorot. Ini bergerak terus ini. Nomornya nggak ada di HP saya. Robot, Jadi ini luar dirobot. biasa. Gagasan ini ya, begitu dilontarkan langsung membuka mata banyak orang di Indonesia. Ini baru setengah jam, 1 jam kita ya. 1 jam. Nah, belum kalau saya teruskan ini 1 tahun ke depan. Saya yakin akan terjadi amandemen. Aku ingin menegaskan.